Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, gitu, kita tidak lepas dari segala pergumulan dan perjuangan kita sendiri. Namun kerap kali pergumulan kita ini, saudara, melemahkan semua perjuangan kita. Setiap orang pasti punya pergumulan. Dan di tengah-tengah pergumulan dia pasti berjuang. Dan sebenarnya bersama dengan Tuhan pasti menang, pasti menang. Namun kerap kali pergumulan itu, saudara, akhirnya kita tidak berjuang. Atau berjuang tapi kita tidak menang. Mengapa? Karena ada kegelisahan di dalam hati kita. Kegentaran itu menguasai hidup kita. Bukan roh keberanian dari Allah, tapi roh ketakutan dari dunia ini. Semakin kita berpikir, kecenderungannya, saudara, ketakutan kita itu lebih besar daripada kenyataan. Itu pada umumnya. Apa yang kita takutkan, saudara, sebenarnya itu melebihi daripada segala kenyataan yang akan kita hadapi. Sehingga kemudian kita menjadi gelisah, menjadi takut. Akhirnya hidup kita tidak menentu. Dan kemudian kita tidak bisa konsentrasi membaca firman Allah. Padahal firman Allah itu memberi kekuatan kepada kita. Firman Allah itu mengembalikan kita kepada posisi di mana kita sebagai pemenang, bukan sebagai seorang yang kalah. Ketika kita membaca firman, maka kita baca kemudian, maka posisi kita mulai dimajukan, posisi kita digerakkan, posisi kita dikembalikan kepada posisi yang tepat, yaitu di mana tangan Tuhan akan mengangkat kita dan waktunya Tuhan akan genap menolong kita. Tapi karena kegelisahan, karena ketakutan kita itulah, saudara, yang membuat kita tidak mampu berjalan. Mungkin saudara berkata, enggak pak, takut kok bisa enggak mampu berjalan. Kalau takut kenapa kita kok lemah? Enggak lah pak, coba saudara kalau takut, saudara akan gemetar semua. Saudara lihat coba orang-orang laki-laki yang kuat-kuat. Itu saudara bisa lihat di media. Hanya cuma dikasih bayangan. Dikerjain seperti kuntilanak apa, padahal belum tentu ada itu. Begitu mereka ketika 4 orang bisa golang-goling, saudara nggak bisa lari. Saudara kalau kita berdiri di tempat ketinggian, nggak semua orang tapi pada umumnya, maka kita begitu dekat kita rasanya sudah nggak punya tulang, rasanya mau jatuh saja, jalan nggak kuat karena takut. Sehingga akhirnya kita celaka di dalam perjalanan itu, saudara, kita jatuh benaran. Coba saudara kalau kita jalan biasa saja, kita kuat. Di tempat yang tinggi, saudara, ini hanya dikasih pagar besi begini, saudara pasti bisa lebih jalan lebih baik. Padahal saudara nggak perlu pegang besi, juga bisa. Tapi kalau tidak ada besi, saudara punya rumah mungkin atau di hotel, mungkin lantai 32. Saudara bisa dekat sama persis di depan itu, saudara berani dekat lihat gini. Karena ada kaca. Walaupun saudara tidak kena kacanya, saudara masih berhasil lihat. Coba kalau nggak ada kacanya, begini aja saudara sudah mau jatuh. Kenapa? Kekuatan kita hilang. Karena ketakutan, kegentaran. Oleh sebab itu ketika Tuhan membela umatnya Israel dalam peperangan, dalam pergumulan, maka Tuhan membuat gentar musuh-musuhnya. Ketika mereka menjadi gentar, kekuatan mereka menjadi kecil. Saudara, sebab itu kita tidak boleh lagi gelisah dan gentar. Karena Allah telah memberikan kepada kita roh, bukan ketakutan, tapi roh, saudara, yang berani, saudara. Sebab apa? Sebab firman Allah akan mengembalikan kita di posisi yang sebenarnya, bukan yang sebenarnya, yang tepat di mata Allah.
di mana Allah akan mengangkat kita. Sebab itu kita lihat dulu firman Allah. Dengan tema hari ini, otoritas firman dan kuasa Roh Kudus. Otoritas firman dan kuasa Roh Kudus. Kita buka Yohanes 14 ayat 22 sampai dengan 31. Ini kita 3 seri. Dari ayat 5 sampai 13. Tadi pagi 14 sampai 21 jam ibadah kedua. Maka sekarang 22 sampai saudara yaitu 31. Saya bacakan. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Saudara, ayat ini mengatakan bahwa Tuhan telah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia itulah juru selamat Mesias Allah yang hidup. Siapa yang melihat dia, melihat Tuhan, melihat Bapa. Saudara, siapa yang percaya kepada dia, percaya kepada Bapa. Percayalah kepadaku, karena itu saudara. Maka mereka bertanya, kenapa itu dinyatakan kepada kami? Kok enggak kepada dunia? Saudara, karena mereka adalah murid-murid Yesus. Amin. Hari ini kalau kita adalah murid-murid Yesus, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada kita. Tapi tidak sedikit orang di gereja hanya cuma menjadi orang Kristen. Menjadi pengikut Kristus, bukan menjadi murid Kristus. Menjadi murid itu berarti belajar apa yang diajarkan. Yaitu dari sang gurunya. Saudara, gurunya mengajar apa, ya pasti kita belajar dari itu. Sebab itu saudara, Tuhan memanggil kita. Dan Tuhan menyuruh kita untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia dimanapun juga. Bukan supaya mereka percaya, bukan supaya mereka menjadi pengikut Yesus, tetapi mereka harus menjadi murid Yesus. Kalau murid Yesus, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Banyak orang para pelayan Tuhan, hamba Tuhan, saudara, hari ini tidak percaya Yesus lagi. Yesus bukan Tuhan lagi. Yesus mungkin bukan Allah. Kenapa mereka seperti itu, saudara? Karena mereka pengikut Kristus. Mereka bukan murid Kristus. Lupa, dia belajar. Belajar untuk mencari pengetahuan. Mungkin dia masa lalunya itu gak ada kerjaan. Mungkin dia mau jadi pendeta, mau dihormati orang. Mau hidup yang nyaman. Bukan untuk menderita, untuk mengenal kebenaran. Saudara. Sebab itu hari ini, saudara, Yudas yang bukan Iskariot berkata, mengapa itu kau nyatakan kepada kami? Kok bukan kepada dunia? Berbahagialah saudara engkau dan saya hari ini. Karena kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan ada kekuatan bahwa dialah Allah penyelamat kita. Tetapi kalau saudara goncang, saudara berarti belum menjadi murid Kristus. Orang murid itu belajar. Kalau belajar ada rumusnya. 1 tambah 1, 2. Saudara. 3 kali 3, 9. Gitu. Lebar kali panjang jadi luas. Saudara. Lebar kali panjang kali dalam menjadi volume. Itu sudah pasti. Orang ngomong, oh tidak. Panjang kali lebar kali dalam itu luas. Saudara, betul enggak ya? Berarti saudara belajar di tempat yang salah. Ada orang berkata, panjang kali lebar itu luas. Oh bukan. Itu ukuran panjang saja. Itu hanya cuma 3 meter, tambah 6 meter, tambah 3 meter, tambah 6 meter. 18 meter, Pak. Tidak, itu meter persegi. Amin. Jangan-jangan saudara enggak belajar juga dulu. Kalau luas itu meter persegi. Kalau jarak itu saudara panjangnya itu meter, mau lebarnya meter.
Tapi kalau lebar kali panjang itu ketemu meter persegi. Kalau dikali dalamnya ketemu meter kubik, itu isi. Volume. Itu sudah dalil. Tidak bisa dirubah. Dan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat Mesias Kristus. Amin. Dan dialah Allah yang sebenarnya itu. Itu sudah tidak bisa dirubah. Makanya di gereja saudara saya ajarin saudara. 5 tangan kananmu. Saudara. Ini ada 5 jari. Anggap aja 5 plus 1. Apa itu? Supaya saudara tidak sesat. 1. Yesus itu Tuhan. Yesus Juru Selamat. Yesus Mesias. Yesus Guru. Yesus Allah dan anak Allah. Atau anak Allah. Yang satunya Pak, Tritunggal. Tidak bisa dilawan. Ini kalau saudara pegang. Dan ini, saudara tidak akan pernah disesatkan di mana-mana. Amin. Itu sudah dalilnya kita. Kita punya dalil seperti itu. Tangan kiri punya 5 jari. Plus 1. Apa itu Pak? Saudara. 5 pilar. Back to your teaching. Mega project karakter Kristus. Misi. Pemuritan atau regenerasi. Dan diakonia. Yang satunya blessing in the spirit. Kalau 2 saudara pegang. Saya yakin hidupmu lurus ke arah Tuhan. Tidak belok-belok terus. Buat apa dari gereja 10 tahun kita yakin. 5 tahun kemudian kita bimbang. 10 tahun lagi kita mampu. Pas 5 tahun lagi kemudian kita bimbang. Pas kita celaka mati. Mau kemana kita? Apakah kita perlu iman kita naik turun? Memang iman itu bergelombang. Bukan cenderung turun. Tapi cenderung naik. Grafik kita ini saudara memang bisa saudara bergelombang. Tapi bergelombangnya dia naik seperti tangga. Karena hidup kita sampai ke atas bukan ke bawah. Dan Tuhan memimpin kita sampai ke surga. Bukan sampai di ujung kuburan. Dan kita bukan punya pengharapan di dunia saja. Bahkan kita sampai di surga. Sehingga semua dosa-dosa kita telah disucikan, diputihkan oleh darah Kristus. Itulah persiapan yang luar biasa. Kita lihat terus ayatnya saudara. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Dan kami akan datang. Siapa kami itu? Kalau orang mengasihi Yesus, dia akan melakukan firman Allah. Kalau kita mengasihi Yesus dan melakukan firman-Nya, maka dikatakan kami akan diam kepada orang itu. Kami itu siapa? Apakah hanya Allah Bapa saja? Oh, Yesus gak ada. Yesus mungkin bukan juru selamat Pak. Mungkin Yesus ini dan sebagainya. Yesus ada di dalam dan Bapa ada di dalam. Amin. Kalau Yesus tidak di dalam diri kita, Bapa tidak ada di dalam diri kita. Karena di mana Yesus ada di situ Bapa. Karena aku dan Bapa adalah satu. Amin. Karena saudara, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, kata Yesus Kristus. Siapa melihat aku melihat Bapa. Itu tidak bisa dipisahkan. Walaupun nantinya kita membaca ayat di bawahnya, mungkin ada sedikit yang membuat kita menjadi bingung. Tapi itu menunjukkan kami itu artinya 2, lebih dari 1, anak dan Bapa. Berarti Tritunggal. Saudara, itu jelas. Bukan aku, bukan Bapa saja. Terus kita lihat ayatnya. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Apa yang Yesus ajarkan itu Bapa. Saudara, yang memberikannya. Enggak mungkin saudara belajar ajaran Yesus, kemudian saudara salah di hadapan Bapa. Enggak mungkin.
Makanya kita harus menjadi murid Kristus. Karena apa yang Yesus ajarkan itu memang datang dari Bapa dan tidak ada perbedaan. Kalau kita lakukan, Yesus senang, Bapa juga senang. Amin. Karena Yesus yang mengajarnya. Terus ayatnya, semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Di luar nama Yesus, Roh Kudus tidak mungkin turun kepada kita. Amin. Hanya saudara percaya Yesus, disitulah maka Roh Kudus akan diutus. Bapa akan mengutus Roh Kudus. Kalau kita minta di dalam nama Yesus, karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Amin. Kalau nama di atas segala nama, Bapa di surga berkata, aku mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Berarti semua yang nama ada di dunia ini harus dibawa nama Yesus. Itu kata firman-Ku Tuhan. Filipi pasal 2. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12, saudara katakan apa? Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita boleh selamat. Kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mau pakai nama apa lagi? Saudara. Karena Bapak sudah menyerahkan kepada Yesus Kristus. Sebab itu dia akan mengutus kita. Mengutus Roh Kudus. 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kalau Roh Kudus turun pada kita, kita bukan punya karunia saja, namun kita back to Jesus teaching. Amin. Kita menjadi murid Yesus karena Roh Kudus akan mengingatkan akan ajaran Yesus, bukan ajaran yang lain. Ini setelah kita bicara di akhir zaman. Karena nabi palsu muncul, rasul palsu muncul, guru palsu muncul, gembala palsu muncul, penginjil palsu muncul. Apalagi di zaman media, saudara. Saudara nggak perlu ke gereja lain, saudara ada di rumah, di kamarmu. Kita bisa disesatkan. Zaman sekarang zaman yang indah, kita bisa belajar dari berbagai macam. Tapi penyesatan tidak perlu pergi ke gereja lain. Tapi penyesatan bisa terjadi di dalam kamarmu sendiri. Gereja engkau tidak perlu datang di gereja, gereja datang ke tempatmu. Media datang ke tempatmu. Ini loh pelajarannya, ada yang baik, ada yang tidak baik. Makanya kembali ke ajaran Yesus tadi yang saya katakan ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jangan lagi ada gelisah dan hantar gentar. Asal kita percaya Yesus. Jalan. Pasti terbuka jalan itu. Amin. Ikuti langkah Tuhan. Saudara. Jangan ada keraguan-raguan. Pasti laut akan terbelah jadi dua. Yaitu segala masalah-masalahmu yang merintangi kamu akan minggir semua. Karena Tuhan berjalan di depan. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, ayat ini dipakailah. Bapa lebih besar dari Yesus. Berarti Yesus bukan Allah. Orang sudah mulai pakai begitu. Tetapi dikatakan kalau kamu mengasihi aku, menuruti perintahku, maka kami, saudara kami, dua, Bapak dan anak, datang. Kenapa Bapak dan anak? Makanya untuk menunjukkan, saudara,
bahwa Yesus itu bukan Bapa, Bapa itu bukan Yesus. Tetapi itu tetap satu. Ditunjukkanlah bahwa Bapa lebih besar dari aku. Untuk menunjukkan kalau memang tidak, Yesus sama Bapa itu tidak sama. Bapa sama Yesus tidak sama, pribadi Allah. Tapi mereka adalah satu. Amin. Nggak gitu, saudara akan jadi bingung nanti. Gitu. Ada banyak pelajaran sekarang di media. Namanya Yesus only. Yesus only. Mungkin saudara dengar atau tidak dengar. Tapi perlu saya ajarkan, di gereja kita ada Tritunggal, bukan Yesus only. Yesus only itu cuma satu Allah. Bukan Tritunggal. Yaitu Yesus itu berganti wajah jadi Bapa. Bapa berganti wajah, Yesus berganti wajah jadi Roh Kudus. Maka kembali lagi jadi anak. Itu pelajaran dia. Sama seperti saudara ditunjukkan seorang ayah. Kalau siang jadi pengusaha. Kalau di gereja jadi pendeta. Tapi orang yang sama. Itu Yesus only. Tapi tidak demikian dengan Tritunggal. Saudara. Yesus bukan Bapa. Bapa bukan Yesus. Roh Kudus bukan Yesus. Tapi mereka adalah saudara Allah itu. Makanya dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Saudara. Kalau aku dan Bapa adalah satu. Apakah Yesus di bawah? Kalau satu berarti Bapa itu Allah. Berarti Yesus adalah. Kalau satu, saudara, Bapa dan anak adalah satu. Kalau Allah Bapa itu Allah, siapakah Yesus ini? Allah juga. Itu jadi kalau lihat ada orang ngomong, itu Bapa lebih besar. Jadi Yesus itu di bawahnya. Jadi Yesus bukan Allah, cuma juru selamat. Saudara, ada yang ngomong begitu. Ambil aku dan Bapa adalah satu. Loh, kenapa Yesus kok katanya Bapa lebih besar dari aku? Untuk supaya bahwa Bapa itu bukan Yesus, Yesus bukan Bapa, ada perbedaannya. Amin. Itu untuk menangkap bahwa itu bukan satu pribadi. Bapa itu punya pribadi bisa marah. Yesus punya pribadi bisa menangis. Saudara, bisa kelaparan. Roh Kudus pribadi bisa berduka cita. Ini pelajaran Tritunggal. Saya tidak bikin sulit, tapi memang agak sedikit sulit. Tapi saudara harus mengerti ini sedikit. Saya kasih pelajaran-pelajaran yang tajam, mungkin saudara belum mendengar ayat ini. Atau belum mendengar pelajaran tentang ini sedikit. Karena sekarang sudah mulai muncul, Yesus bukan Allah. Ada Yesus only. Sudah tidak mengakui Bapa dia, tidak mengakui Roh Kudus. Cuma hanya Yesus saja. Kamu dibaptis dalam nama siapa? Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Oh, salah. Harus dibaptis lagi. Baptisnya apa? Kami baptis dalam nama Yesus Kristus. Cukup. Karena Bapa Anda ada, Anak Anda ada. Itu cuma hanya Yesus berganti, saudara. Ya enggak terlalu salah, tapi juga repot, saudara. Bertentangan dengan ajaran Yesus semuanya. Betul enggak? Jadi kita jadi bingung nanti. Menyederhanakan tapi bukan satu kebenaran. Malah membingungkan. Tapi yang benar seperti itulah. Mungkin saudara kita kasih contoh yang mungkin tidak sekonkret orang lain. Mungkin pelajaran ini juga belum tentu diterima oleh gereja-gereja yang kuno. Tapi ini contoh juga bisa diterima juga. Bahwa kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tapi disebut manusia. Kalau nggak ada roh, ya mayat. Betul saudara? Kalau nggak ada tubuh, nggak ada tubuh, hantu. Betul nggak saudara? Nggak disebut manusia. Tapi kalau nggak ada jiwa, sencingping, gila. Betul nggak saudara? Nggak disebut manusia. Nah kalau ada manusia ada tiga-tiga. Apakah tubuh sama jiwa sama beda? Jiwa sama roh tidak sama. Tapi satu kesatuan. Tapi itu tidak bisa diterima oleh sebagian teologi. Karena mereka berpandangan filsafat. Filsafat itu berkata, itu tidak usah belajar lah. Pokoknya sebenarnya itu contoh yang tepat ada di dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai 8. Tetapi banyak tokoh gereja tidak mau pakai itu. Karena mereka juga pakai tokoh filsafat. Tapi sebenarnya lebih mudah seperti itulah.
Sehingga kalau saudara menginjil orang-orang sebenarnya lebih mudah seperti itu. Karena tidak satu contoh yang bisa menunjukkan kehebatan Allah. Saudara, kalau Allah bisa kita gambarkan, bukan Allah. Kita melihat teman saja sulit. Benar saudara? Apalagi kita mau lihat Allah yang tidak pernah kita lihat, yang menciptakan kita. Yang Maha Kuasa. Dan apa sulitnya Allah menjadi 3? Karena Allah Maha Hadir. Ada berapa kalau Allah Maha Hadir? Ada 1000 orang. 1000 di tempat yang berbeda. 1000 berdoa yang sama. 1000 penangis semua yang sama. Allah ada di mana satu tempat atau 1000 tempat. Terus 1000 tempat bicara doanya berbeda-beda. Apakah Allah jawabnya sama semua? Atau sesuai dengan kebutuhan? Nah, tidak bisa dipikirkan Allah itu. Makanya saudara, kita terus ayatnya saja. Ini hanya saya tambah saja pandangan-pandangan dari ayat ini. Saya kupas sedikit-sedikit, tapi kita ada poin-poin tertentu untuk hidup kita. Ayat 29, dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi. Supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Jangan takut, jangan gentar. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Jadi ajaran Yesus datang dari Bapa, gak usah takut. Bangunlah, marilah kita pergi. Waktunya, saudara tidak lagi bicara tentang siapa itu Tuhan kita, apa benar tidak. Tapi mari kita bangun, kita bangkit. Amin. Iman kita harus mulai menjadi terang dunia. Bukan berdiskusi yang aneh-aneh. Saudara, karena kita percaya itu bukan karena pengetahuan kita. Karena kita percaya karena iman yang diberikan Tuhan kepada kita. Betul enggak? Karena iman maka kita harus mengimani apa yang Tuhan katakan. Makanya saudara kita lihat poin pertama. Roh Kudus diutus kepada murid Tuhan. Roh Kudus diutus kepada murid-murid Tuhan. Saudara. Roh penghibur, Roh Kudus diutus untuk mengingatkan kita akan ajaran Yesus. Luar biasa bukan? Makanya saudara, hari-hari seperti ini, kita harus bergerak bukan dengan kekuatan kita. Ada roh penolong, ada roh penghibur. Ketika engkau tidak mampu, ada yang namanya penolong. Namanya penolong, berarti apa yang ketika kamu nggak mampu, kamu dimampukan, ada yang menolong. Saya umpama saudara, mau pergi, ya, ibaratnya mau beli mobil. Kreditnya kok mahal, ditambah ini administrasi, tambah ini kok banyak. Gitu. Wah, kok berat. Bunganya juga berat. Peraturannya juga berat. Mungkin 3 bulan lagi barangnya dapat. Warnanya tidak mungkin kita dapat. Ada orang datang. Aduh, sudah. Ini administrasinya dibuang semualah. Ini teman saya. Angsurannya bunganya berapa? Pakai bank yang itu fasilitas kita aja. Yang 0%. Terus asuransinya masukkan di dalam sekalian saja. Barangnya kasih. Ketika kita tidak mampu, tidak ada seorang yang bisa mampu. Orang yang lebih atas akan datang. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Katakan amin dulu. Namanya penolong itu saudara bukan perongrong. Namanya penolong itu bukan kita mampu baru ditolong. Namanya penolong itu ketika kita nggak mampu, habis akal, tidak punya jalan keluar, putus asa, bingung. Disitulah penolong itu datang. Dan saya yakin penolong itu sudah ada di dekat saudara semuanya. Siap menolong engkau. Apakah di tempat sini saudara, semua orang mampu? Apakah ada orang yang tidak perlu ditolong? Saya kira semua orang butuh pertolongan di dunia ini. Presiden pun butuh, Amerika pun butuh. Inflasi tinggi, semua masalah besar. Tambah tahun, tambah sulit. Butuh pertolongan kiri kanan. Amerika datang ke Tiongkok minta tolong. Sebentar lagi berkelahi saudara. Nanti sini minta tolong sana, tolong sini. Sudah kacau. Tapi belum tentu bisa. Tapi Tuhan akan menolong kita. Katakan amin dulu saudara. Apapun persoalanmu. Dia katakan marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat.
Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Tapi yang perlu kita pikirkan sekarang, saudara. Kita lihat dulu Matius 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Maka dia bangun. Dan dia menghardik danau dan taufan itu. Maka danau dan taufan itu teduh. Sehingga mereka berkata, siapa gerangan orang ini? Sampai angin dan danau pun taat kepadanya. Kalau bukan pencipta alam semesta. Tidak mungkin alam bisa berubah. Karena alam itu tidak punya pendengaran. Saudara, hanya pencipta yang bisa mengubahnya. Katakan amin dulu, saudara. Kalau angin dan danau pun saudara taat. Kalau dia mengatakan teduh, maka teduh. Kita butuh satu. Supaya Yesus itu bangun, saudara. Melalui iman kita. Katakan amin dulu. Kalau iman kita tidak bangun, saudara, maka Yesus tidak akan bangun dalam hidup kita. Maka kita menjadi, saudara, menjadi tontonan dunia. Inikah orang Kristen? Tetapi kalau kita, saudara, iman kita bangun, tidak ada satupun jalan yang tidak bisa kita lewati. Setinggi apapun, saudara, kita pasti akan melewatinya. Sesulit apapun, kita pasti melewatinya. Karena dialah Tuhan kita. Kita lihat terus ayatnya lagi. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Hari ini siapa yang terus dirundung ketakutan? Siapa yang terus hidup di dalam ketakutan? Paranoid. Dia akan menolong kamu. Amin. Dia akan menolong. Jangan pakai kekuatanmu. Jangan bergerak melakukan sesuatu yang kamu tidak mampu. Tapi minta pertolongan dan hikmat Tuhan. Sehingga engkau mampu. Kalau kita tidak mampu berjalan di atas tali karena kita bukan seorang akrobat, jangan coba-coba. Loh, dia bisa Pak, saya bisa. Iya, silakan. Kita siapkan 1 kali 2 meter di tanah. Mau minta granit, mau minta semen, mau minta apa saudara. Artinya saudara kita akan mati. Tapi kalau kita mampu, itu Tuhan mampukan. Memang itu Tuhan mau. Kita pasti jalan semuanya. Amin. Hanya iman saudara. Iman itu saja. Bedanya apa orang sama kita? Enggak ada bedanya. Dia punya kaki sama punya kaki. Tapi dia bisa. Dan kita nggak bisa. Karena memang kita bukan bidangnya, bukan kemampuan kita. Kita butuh pertolongan. Amin. Kita butuh pertolongan. Ya mungkin orang yang jalan itu akan nolong kita. Atau yang lebih hebat lagi saudara. Mungkin ada tali yang mengikat kita dan sebagainya. Saya ingat itu kalau dulu ada yang namanya retreat ya. Apa namanya? SIP ya. Searching Integrity of Personality. Yaitu kita latihan mental di lapangan. Saya lihat saudara, anak-anak muda dan kita semua naik di pohon yang tinggi. Kurang lebih hampir berapa ya? 30 meter hampir. Lihatnya dari bawah gampang. Begitu saudara naik baru 7 meter, saudara tangga itu bisa goyang sendiri karena kaki saudara gemeter-gemeter gitu. Tapi terus dipaksa naik, ayo saudara. Sudah terlanjur malu, mau turun malu. Saudara, kekuatan tidak ada. Ayo masa gak bisa. Biar pemimpin saudara. Itu saya lihat beberapa pemimpin kita pendeta. Aduh Pak, sudah 7 meter kita rasanya mau jatuh. Tapi gara-gara yang dibawa jemaat ngomong, masa kalah sama jemaat? Aduh sudah lebih baik mati daripada malu katanya. Dia naik ke atas sudah gak tahu. Bahwa Tuhan tolong saudara. Tapi ada tali yang bantu. Terus begitu jalan di saudara 30 meter. Aduh. Maju mundur. Dan itu ayo saudara. Udahlah.
jatuh nggak apa-apa. Yang penting ada tali. Tetap takut. Setelah jalan kemudian sampai di ujung, wah orang tepuk tangan. Setelah tepuk tangan, yang dari bawah bilang, sekarang instrukturnya bilang, terjun. Oh, saudara terjun. Mau turun juga takut sendiri saudara. Terjun. Terjun. Ya dalam nama Yesus. Begitu terjun. 3 meter dari tanah. Kita nggak mampu. Betul nggak saudara? Tapi ada tali menolong kita semuanya. Saudara. Dari situlah kekuatan itu muncul. Walaupun tidak sehebat orang lain. Tapi minimal ada keberanian, saudara. Allah akan memberikan keberanian kepada kita. Amin. Sehingga ketika tidak mampu, kita bisa mampu melakukannya. Sebab itu percayalah bersama dengan Tuhan. Kita lihat hal yang kedua. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Hadapi persoalan dunia ini. Jangan gelisah dan gentar. Mazmur 42 ayat ke-5 atau yang ke-6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Bukan penolongku orang biasa. Allahmu, Allahku. Amin. Yang melakukan, yang sanggup melakukan apa yang tidak ada menjadi ada. Yang bisa membuka pintu surga. Demi kita boleh masuk ke dalamnya. Yang tidak bisa dibuka oleh malaikat, nabi pun tidak bisa membukanya. Hanya Tuhan yang bisa membukanya. Itu Tuhanmu dan Tuhan saya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Ini Daud. Yang diurapi menjadi raja. Dia telah mengalahkan Goliat. Dia diurapi saudara. Dan kemudian dia diperhadapkan. Iri hati Saul. Sudah punya kedudukan masih iri hati. Iri hati itu paling bahaya. Karena iri hati. Maka roh Allah meninggalkan Saul. Karena Saul raja. Daud dinikahkan sama anaknya. Tapi rakyat berkata, hebat Daud. Kalau Saul mengalahkan sekian, Daud lebih banyak. Panas hatinya, iri. Karena iri dia ingin menghancurkan Daud. Saudara. Dan apa yang terjadi? Saudara, roh Allah meninggalkan Saul. Dan Daud dikejar-kejar. Masuk di gua. Saudara. Ketemu orang Filistin mau dibunuh, ketemu Saul mau dibunuh, terjepit dia. Dia pergi ke daerah Filistin pura-pura gila. Saudara, dia pura-pura gila. Kalau kita mungkin gak pura-pura gila, cuma gila-gilaan iya betul saudara. Dia pura-pura gila, pakai pura-pura nari, pura-pura ketawa, pura-pura apa. Dia berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dia tertekan semua. Dan mengapa gelisah di dalam diriku? Dia katakan dirinya sendiri, bukan orang lain. Berharaplah kepada Tuhan, penolongku dan Allahku. Mungkin dia katakan tidak sekali, mungkin 3-4 kali. Karena dari dalam perikop ini, dia ngomong 2-3 kali hal yang sama. Dia ngomong kepada dirinya sendiri. Itu firman Allah. Hari ini firman Allah berbicara kepada engkau. Mengapa engkau tertekan di dalam jiwamu? Mengapa engkau gelisah di dalam dirimu? Berharaplah, percayalah kepada Tuhan penolongmu. Amin. Katakan aku percaya. 1, 2, 3, aku percaya. Dia penolong kita. Yang terakhir saudara. Dikatakan bangun dan bangkitlah. Bangun dan bangkitlah. Kita bukan orang yang duduk diam, saudara. Yang tidak bisa berkarya. Kita minimal bisa mendoakan orang lain. Oh Pak, saya tidak bisa mendoakan orang lain. Berdoalah untuk dirimu sendiri. Ketika engkau berdoa untuk dirimu sendiri dan engkau bangkit. Saya kira sekeliling rumahmu akan sukacita. Amin. Ketika engkau sedih, ketika engkau gak punya harapan di rumah kamu pusing. Tidak mengganggu orang, tapi orang terganggu semuanya.
Orang tuamu, istrimu, anakmu, saudara, mungkin suamimu, ikut stres semuanya. Tapi ketika engkau berdoa minimal untuk dirimu, dan kemudian kau kuat, saya yakin istri, suami, mungkin orang tua, anakmu, kabeh, wah senang. Papaku, mamaku, anakku, orang tuaku berubah. Katakan amin dulu saudara. Berubah, luar biasa enggak? Kegelisahan, ketakutan, saudara, tekanan itu yang menghancurkan hidup kita. Saudara, kalau kita punya beban ngangkat, mudah kita angkat. 5 kilo, 10 kilo, mau berapa meter kita bisa berhenti. Tapi kalau beban hidup, saudara, tidak berapa kilo. Tidak ada kilo. Ketika kita timbang, timbangan saya 68. Ada beban hidup yang lebih berat, saudara. 50 gereja lebih, tetap 68. Saudara, punya utang mungkin banyak. Mudah-mudahan gak terjadi. Saudara, tetap 68. Betul gak saudara? Dikejar-kejar orang, saudara. Banyak orang punya masalah, aduh, saudara. Tetap 68. Tapi lebih berat daripada beban besi. Saudara, itu menghantam hati dan jiwa kita. Tapi kalau kita berharap bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan, beban itu diangkat. Karena hanya Tuhan yang bisa mengangkat beban. Kalau saudara ngangkat beban ini tidak kuat, orang lain bisa ngangkat, bayar orang untuk ngangkat, kopermu bisa. Tapi kalau beban hidup tidak ada yang bisa ngangkat, kecuali Tuhan. Katakan amin dulu. Hanya Tuhan yang bisa mengangkat. Terkutuklah orang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Dan hatinya menjauh kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Siapa hari ini yang punya beban hidup, jangan kau mengandalkan orang lain. Katakan berharaplah kepada Tuhan, Dia penolongmu. Mari kita bagi berdiri, kita mau berdoa. Karena Roh Kudus penghibur, penolong kita. Dia yang setia akan mengangkat kita, memberikan jalan keluar. Memberikan kekuatan, memberikan otoritas. Dan Dia akan mengajarkan kita kepada ajaran-ajaran Tuhan. Yang membuat kita menjadi tangguh dan kuat. Sehingga kita tidak dikuasai oleh roh ketakutan. Sehingga tidak ada kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan. Yang selalu memperbudak kita, membuat kita tidak mampu dan lemah. Tapi Dia akan memberikan kekuatan kepada kita, roh keberanian kepada kita.